Oke, baik teman-teman. Saya Riki Rehan Haddad, Mahamurid dari STT Insan Kamil Bogor. Di sini saya akan menjelaskan teori daripada model komunikasi linear menurut Shannon dan Weaver. Sebelum kita masuk daripada teori tersebut, sedikit biografi daripada kedua pembuat teori tersebut, yaitu yang pertama Claude Shannon yang lahir pada 30 April 1916, wafat pada 24 Februari 2021, yang mana beliau adalah seorang ilmuwan matematika, teknik elektro, dan kriptografi asal Oteksi, yaitu Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai bapak teori informasi, yaitu disiplin ilmu dan bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disampaikan dan dikirimkan tanpa adanya kesalahan melalui suatu kanal komunikasi. Yang kedua yaitu Warren Weaver yang lahir pada 17 Juli 1894 sampai 24 November 1976. Beliau adalah seorang ilmuwan, matematikawan, dan administrator Amerika. Ia dikenal luas sebagai salah satu pelopor penerjemahan mesin dan tokoh penting dalam menciptakan dukungan bagi sains di Amerika Serikat tersebut. Baik, adapun teorinya tersebut, teori komunikasi linear atau one way kita sebut seperti itu adalah communication, suatu model komunikasi yang paling awal yang mengembangkan proses komunikasi sebagai aliran informasi satu arah. Model ini diperkenalkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949. Dalam model ini, komunikasi terdiri dari komponen-komponen seperti pengirim, lalu juga pesan, saluran, dan penerima. Pesan dikirim dari pengirim melalui saluran tertentu dan diterima oleh penerima. Model ini sangat sederhana dan tidak mempertimbangkan umpan balik atau gangguan dalam komunikasi. Dalam teori yang lain dijelaskan juga menurut Yesir dalam buku pengantar ilmu komunikasi, itu dikatakan sebuah pendekatan kritis dan komprehensif model komunikasi Shannon dan Weaver, sehingga sering juga disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Adapun komponen-komponen daripada komunikasi linear ada 6 elemen dalam model komunikasi Shannon dan Weaver ini. Yang pertama yaitu sumber informasi atau information source, adalah orang yang membuat serta mengirimkan pesan. Sumber informasi juga bertugas untuk memilih jenis media apa yang akan digunakan dalam pengiriman pesan. Lalu yang kedua ada transmitter, adalah orang yang menggunakan mesin untuk mengubah pesan jadi bentuk sinyal atau data biner. Encoder bisa berupa individu, kelompok, atau mesin pengubah pesan. Lalu selanjutnya media atau channel. Media atau channel adalah media yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Lalu selanjutnya ada receiver, adalah mesin penerima dan pengubah sinyal atau data biner menjadi bentuk pesan atau penerimaan pesan yang menginterpretasikan pesan dari sinyal yang dikirim. Selanjutnya destination atau tujuan, adalah pihak penerima pesan, ya, yang dimana disetujui oleh sumber informasi. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu noise, yaitu gangguan, adalah gangguan fisik dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya yang menghambat proses pengiriman serta penerimaan pesan tersebut. Ya, bisa kita simpulkan daripada 6 komponen teori tersebut. Dalam model komunikasi ini, sumber informasi bisa memberi sandi pada pesan dan mengirimkannya ke tujuan, yaitu destination, lewat media
Lalu komunikator akan mengubah pesan menjadi bentuk kode yang dapat dipahami mesin. Pesan tersebut kemudian dikirim ke tujuan lewat media atau channel dalam bentuk kode. Setelah dikirimkan, decoder atau decipher akan mengubah kode tersebut menjadi pesan agar bisa sampai ke tujuan. Namun dalam proses pengiriman pesan, gangguan atau noise yang tadi kita sebutkan sering mungkin terjadi sehingga proses komunikasi dapat terganggu. Jadi seperti itu.